Kira-kira 99 juta tahun yang lalu, pada akhir zaman Kapur, salah satu teropoda terbesar yang pernah ada di bumi sedang berkeliaran di Afrika Utara, yaitu Spinosaurus. Ia adalah hewan karnivora yang mutlak dan telah menjadi sangat populer berkat budaya pop. Namun, orang terkadang lupa bahwa itu bukan satu-satunya teropoda atau karnivora pada waktu itu di Afrika Utara. Faktanya, ia bukan satu-satunya predator puncak, karena secara kebetulan, teropoda raksasa lain juga hidup di sampingnya, yang sama-sama berbahaya dan memiliki gigitan yang sangat mematikan sehingga disebut sebagai hiu darat raksasa adalah Carcharodontosaurus. Jika Anda penggemar dinosaurus, Anda mungkin pernah mendengar nama ini. Dalam 10 tahun terakhir, teropoda ini benar-benar menarik banyak perhatian. Tetapi Carcharodontosaurus sebenarnya telah dikenal dalam paleontologi sejak lebih dari 100 tahun lalu. Ditemukan pada tahun 1914 ketika sebagian kerangka digali di Mesir oleh ahli paleontologi Jerman. Namun karena ada ketegangan politik di wilayah tersebut, kerangka tersebut tidak dikirim ke Jerman sampai tahun 1922. Kerangka tersebut kemudian disimpan selama 9 tahun lagi sebelum akhirnya dideskripsikan oleh Ernst Romer yang mengenalinya sebagai spesies baru dan menamainya Carcharodontosaurus saharicus. Bagian spesies dari namanya mengacu pada lokasi sisa-sisanya, sedangkan bagian genus berarti kadal bergigi hiu yang mengacu pada bagaimana gigi teropoda ini sangat mirip dengan gigi hiu putih besar. Selain giginya yang aneh, diketahui juga bahwa Carcharodontosaurus memiliki berbagai ciri lain yang membuatnya jauh berbeda dari teropoda rata-rata. Namun sebelum penelitian lebih lanjut dapat dipublikasikan, kerangka tersebut sayangnya hancur selama Perang Dunia II. Untungnya bagi ahli paleontologi, lebih banyak sisa-sisa telah ditemukan sejak itu, memungkinkan para ilmuwan untuk memahami banyak alasan mengapa teropoda ini adalah predator yang sukses. Salah satu alasan terbesar adalah ukurannya yang sangat besar. Carcharodontosaurus bukan hanya salah satu teropoda kapur terbesar yang pernah hidup, tetapi juga salah satu karnivora terbesar pada periode tersebut. Namun tidak semua Carcharodontosaurus berukuran besar. Pada tahun 2007, spesies baru, Carcharodontosaurus iguidensis, dideskripsikan yang mana berukuran sebesar Gorgosaurus. Meskipun mengesankan, ukuran ini tidak menjadikannya salah satu teropoda terbesar. Namun spesies asli Saharicus mencapai ukuran titanik karena ahli paleontologi saat ini memperkirakan bahwa yang dewasa bisa mencapai panjang 12,5 meter atau 41 kaki dan memiliki tinggi pinggul 3,6 meter atau 12 kaki. Para ilmuwan lebih lanjut percaya bahwa individu tertentu bisa saja melebihi ukuran ini, dengan spesimen yang lebih besar berukuran lebih dari 13 meter atau 43 kaki dari moncong ke ekor. Dengan panjang ini, tidak mengherankan jika beratnya juga besar dan kuat. Skalanya lebih dari 6 metrik ton, menjadikannya 88 kali lebih berat dari rata-rata manusia. Dengan panjang dan berat sebesar ini, teropoda Carcharodontosaurus adalah salah satu yang terbesar yang pernah ada, yang juga berarti ia adalah karnivora darat terbesar kelima yang pernah hidup. Ini merupakan pencapaian yang cukup baik, namun ukuran tubuhnya bukanlah satu-satunya hal yang membuat behemoth ini mematikan. Faktanya, orang dapat berargumen bahwa senjata sebenarnya dari Carcharodontosaurus bukanlah perawakannya melainkan gigitannya. Carcharodontosaurus memiliki cong yang akan membuat takut dinosaurus manapun karena ia memiliki 62 gigi yang panjang, setajam silet, dan dilapisi dengan banyak gerigi, khususnya sekitar 20 gerigi per 1 cm atau 0,4 inci tepinya. Hal ini membuat giginya sangat mirip dengan hiu putih besar dan akan mencukur potongan besar. Daging mangsanya yang malang. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa tengkoraknya juga luar biasa besar. Tengkorak terlengkap yang pernah ditemukan dan juga merupakan saingan terbesar yang pernah diketahui. Tengkorak T-Rex terbesar memiliki panjang sekitar 1,6 meter atau 5,2 kaki, namun tidak seperti tengkorak T-Rex. Tengkorak Carcharodontosaurus jauh lebih ringan karena tidak mengandalkan gigitan yang menghancurkan untuk menghabisi hewan, melainkan menggunakan gigitan yang lebih ringan atau lebih lemah untuk merobek dan mengiris daging sehingga memicu kehilangan banyak darah. Meskipun ini tidak berarti Carcharodontosaurus memiliki gigitan yang lemah. Pada kekuatan maksimumnya, ia masih mengerahkan kekuatan lebih dari 25.000 Newton, sehingga membuatnya 39% lebih kuat daripada gigitan hiu putih besar.
Pada kekuatan ini, giginya tidak akan mengalami masalah dalam mengiris daging yang lunak, tetapi ia mungkin hanya akan menyisakan tulangnya saja ketika hanya mengincar bagian rentan dinosaurus lain. Tampaknya perburuan menjadi sangat berdarah dan berantakan untuk teropoda ini karena ahli paleontologi telah menemukan bahwa ia memiliki tingkat penggantian gigi tertinggi dari semua teropoda, yang menunjukkan bahwa gigi yang tersangkut di daging adalah hal yang biasa selama serangan. Penelitian terhadap pola perburuan Carcharodontosaurus menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu adalah predator penyergap karena ia memiliki penglihatan yang sebanding dengan buaya, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin merasakan binatang menggunakan paralaks gerakan dan juga menggunakan penglihatan binokular sempit untuk menilai jarak dan waktu serangan sebelum menggunakan kakinya yang kuat untuk menghabisi dinosaurus yang tidak menaruh curiga itu. Carcharodontosaurus juga memiliki senjata lain yang juga terletak di tengkoraknya. Diyakini bahwa mereka mungkin terbiasa bertengkar dengan Carcharodontosaurus lainnya, mungkin selama pertarungan memperebutkan wilayah atau sumber daya pasangan. Para ilmuwan percaya bahwa mereka terutama menggunakan otot-otot ini sebagai alat untuk menangkap mangsa agar tidak melarikan diri, tetapi mereka mungkin juga menggunakannya untuk mengangkat mangsa. Sebuah penelitian secara khusus menunjukkan bahwa orang dewasa mampu mengangkat setengah ton dinosaurus dari tanah dan mengangkatnya ke arah mulutnya. Selain itu, tangan Carcharodontosaurus mungkin digunakan sebagai senjata tebas karena setiap jari dilengkapi dengan cakar melengkung yang tajam. Kombinasi dari penglihatan, gigi, dan lengannya benar-benar membuat Carcharodontosaurus adalah mimpi buruk yang pasti ditakuti oleh setiap dinosaurus lainnya. Temuan menunjukkan bahwa ia bahkan mungkin takut pada dirinya sendiri. Banyak spesimen telah digali dengan infeksi, pecah, dan bekas tusukan di kepala yang menunjukkan bahwa perkelahian di antara teropoda titanik tidak jarang terjadi. Luka tusuk dan infeksi disebabkan oleh gigitan wajah, sementara beberapa orang berspekulasi bahwa luka tersebut berasal dari cakar. Namun karena tidak diketahui seberapa tahan lama cakar tersebut, maka tidak 100% yakin bahwa hal tersebut menyebabkan luka yang ditemukan pada tengkorak. Sayangnya semua hewan lainnya, Carcharodontosaurus masih menghabiskan lebih banyak waktu untuk berburu dibandingkan melawan hewan sejenis lainnya. Diyakini bahwa korban malang ini sebagian besar terdiri dari campuran tanah, ornitopoda, hewan non-dinosaurus, dan mungkin teropoda yang lebih kecil. Dengan pola makan yang mengesankan, Carcharodontosaurus benar-benar sesuai dengan namanya dan memberikan keluarganya reputasi yang mengerikan. Keluarganya, Carcharodontosauridae, dinamai menurut namanya. Kelompok-kelompok ini menghasilkan beberapa karnivora paling menakutkan yang pernah ada dan termasuk Carcharodontosaurus serta semua spesies yang lebih dekat dengannya daripada Allosaurus, Sinraptor, Monolophosaurus, atau Cryolophosaurus. Banyak anggota kelompok ini menjadi sangat sukses dan Carcharodontosaurus tidak terkecuali karena berhasil menyebar cukup jauh dengan sisa-sisa ditemukan di seluruh Afrika Utara, di Aljazair, Maroko, Mesir, Niger, dan Tunisia. Ia hidup di negeri ini antara 99 dan 94 juta tahun yang lalu pada tahap paling awal dari akhir kapur. Afrika Utara sangat berbeda dari sekarang karena ditutupi dengan hutan bakau dan lahan basah yang luas, sehingga menciptakan hotspot dinosaurus yang kaya. Karena Carcharodontosaurus dikenal dengan banyak formasi berbeda yang semuanya sangat beragam, dapat disimpulkan bahwa ia hidup dengan sejumlah besar kehidupan dinosaurus yang mencakup sauropoda seperti Aegyptosaurus, Dicryosaurus, Rebachisaurus, dan Paralititan, serta Ankylosauria dan Ornitopoda yang tidak teridentifikasi. Carcharodontosaurus juga hidup bersama banyak teropoda termasuk Spinosaurus, Rugops, Deltagromeus, Sauroniops, Bahariasaurus, dan beberapa spesies tak dikenal. Jumlah yang mengejutkan dari teropoda ini mendekati ukuran Carcharodontosaurus, dengan Spinosaurus bahkan melebihi ukurannya.
Jumlah predator dan tanah raksasa yang begitu besar telah menyebabkan banyak orang membandingkan Afrika Utara dengan formasi Morrison di Amerika Utara. Ini akan memainkan peran besar dalam mengurangi potensi konflik antara teropoda dengan dinosaurus seperti Spinosaurus berburu lebih banyak mangsa akuatik, sementara Carcharodontosaurus lebih memilih makanan terestrial. Namun tidak ada keraguan bahwa konflik masih muncul dari waktu ke waktu. Mirip dengan formasi Morrison, daratan ini telah mengalami musim kemarau yang luas, di mana sumber daya menyusut. Namun, tidak seperti Morrison, nampaknya teropoda di Afrika Utara lebih memilih untuk memakan bentuk kehidupan non-dinosaurus selama musim kemarau ini dibandingkan dengan bentuk kehidupan lainnya. Hal ini mungkin terjadi karena Afrika Utara adalah rumah bagi banyak sekali spesies hewan dan kehidupan lain yang jarang terlihat di formasi kapur. Kehidupan tersebut mencakup lebih dari 10 jenis parasaur, 5 amfibi, 10 morf buaya, 4 kura-kura, 2 kadal, 5 ular, 20 jenis ikan bertulang rawan berbeda, 20 ikan raifin, 3 ikan lobefin, 17 krustasea, 7 MKS, dan bukti kuat bahwa serangga hadir karena banyak flora yang menunjukkan kerusakan oleh serangga. Flora yang mendominasi tanah ini tampaknya adalah pakis dan tumbuhan runjung, dengan pakis khususnya yang menahan hujan, dan separuh spesiesnya adalah pakis. Disinilah, di Afrika Utara, Carcharodontosaurus membuat jejaknya di daratan dan penghuninya selama lebih dari 5 juta tahun. Namun, tampaknya bahkan menjadi predator terestrial terbesar kelima yang pernah ada tidak cukup untuk mengalahkan alam pada waktunya karena Carcharodontosaurus menghilang sekitar 94 juta tahun yang lalu. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab kepunahannya, namun sebagian besar percaya bahwa hilangnya habitat menyebabkan penurunan populasinya.